tentang proactive action penyidik dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Webinar yang kita laksanakan saat ini merupakan momen yang sangat baik dan penting, di mana sebagai tali silaturahmi antara penyidik dan auditor, sekaligus juga sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dalam hal pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi. Karena ini berkaitan juga dengan roadmap transformasi Polri menuju Polri yang presisi, salah satunya adalah pencegahan korupsi, khususnya terkait anggaran PER, di mana ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Proaktif Polri bekerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah atau API. Yang kedua, kita melakukan visual, pemberian pernyataan atau deklarasi dan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan yang dinilai memiliki resiko korupsi. Langkah yang ketiga itu esis atau pendampingan oleh Polri bekerjasama dengan instansi yang berkompeten yang menyediakan ruang konsultasi dan solusi korupsi. Yang keempat, langkah yang kita lakukan adalah warning. Warning ini Polri bersama dengan API memberikan peringatan dan koreksi terhadap indikasi penyimpangan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah strike. Strike ini merupakan tahapan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium yang terpaksa dilakukan setelah upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polri dan API itu pemulihan ekonomi nasional. Demikian sambutan saya dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Webinar proactive action penyidik dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dari APIP dalam membantu aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik itu dalam bentuk terutama dalam bentuk pro action ataupun dalam pendeteksian tindak pidana korupsi atas permintaan KPH. Karena proses keuangan negara ini saya membuat jadi kelahiran daripada atau munculnya dari undang-undang pemberantasan korupsi. Undang-undang nomor 1 tahun 99, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 kita mengenal definisi keuangan negara. Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang disisahkan atau tidak disisahkan. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi pasalnya lingkup daripada keuangan negara termasuk di sini penerimaan pegawai negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, termasuk kekayaan daerah yang disahkan dalam perusahaan negara atau perusahaan daerah. Itu adalah konsep dari keuangan negara. Nah, kemudian kompetensi auditor juga harus memahami konsep terkait dengan kerugian keuangan negara atau kerugian negara. Dan kita semua yang hadir dalam webinar hari ini, Salam, Salve, Om Swastiastu, Salam kebajikan. Materi yang disampaikan oleh Inspektur dalam webinar ini adalah pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta restoratif justice dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Bapak dan Ibu, di awal saya sampaikan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi NTT mempunyai klinik konsultasi dengan nomor telepon 081 23839 5544. Dan semua kegiatan sebagai transparansi bagi masyarakat selalu disampaikan melalui media sosial. Dan di tahun 2020, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan sertifikat progres pencegahan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara
Timur terus menunjukkan perbaikan dari 8 aspek yang dinilai KPK, yaitu perencanaan dan penanganan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, kapabilitas APIK, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Tahun 2017, untuk quality assurance, kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan berupa audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang kedua pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilakukan profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antara APIK dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Tahapan pengawasan yang dilakukan mulai dari yang pertama penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, review RPJMD, review RKPD, review PPS dan review RKA. Yang kedua, pelanggan barang dan jasa pemerintah oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT. A. Penandatanganan fakta integritas seluruh perangkat daerah yang memuat antara lain target TLHP dan percepatan pengadaan barang dan jasa. B. Ikut serta mendampingi tim anggaran dan dalam pembahasan RKA DPA perangkat daerah. C. Provinsi audit mulai dari proses perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pertengahan pelaksanaan fisik dan penyerahan atau akhir pelaksanaan. Inspektorat Provinsi NTT atas kerugian negara atau daerah tahun 2016 sampai 2020, kita lihat dari grafik yang paling bawah. Untuk keterangannya yang berwarna coklat, penggunaan dana yang tidak sesuai yang tujuan atau sasaran program. Berikutnya kelalaian pegawai menimbulkan kerugian negara. Yang berwarna biru tua, tindakan lain pegawai yang menimbulkan kerugian negara, BUMN atau BUMD. Biru muda dalam grafik pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan atas barang dan jasa yang tidak sesuai kontrak, mengalami perbaikan untuk beberapa item temuan, tetapi yang berwarna hijau meningkat menjadi 5. Tahun 2018 total temuannya 8 dengan yang berwarna hijau tetap 5, tidak ada perubahan. 2019 yang berwarna hijau ini harga pengadaan pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari semestinya hingga perlu ada pengembalian uang meningkat menjadi 7. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan sasaran 4. Dan kita lihat tahun 2020 bukan menurun tetapi meningkat. Artinya ada sesuatu yang keliru dalam pelaksanaan penggunaan keuangan daerah pada tahun 2020. Apakah dananya lebih meningkat dari tahun 2016 atau kekeliruan yang tidak menjadi perhatian dari pelaku pelaksanaan kewajiban penyetoran kepada negara? Di sini di 2016 kewajiban penyetoran bukan pajak berupa tunggakan penyetoran penerimaan bukan pajak atau pungutan penerimaan lainnya yang menjadi hak negara atau daerah. Dan yang lebih mudah, kewajiban penyetoran lainnya seperti hasil penjualan barang, sewa alat-alat besar, sewa rumah dinas dan sebagainya masih harus disetor kepada negara atau daerah. Kita memperhatikan di 2016, 2017 ada perbaikan, 2018 satu temuan lagi, dan bersyukur 2019-2020 tidak ada pelanggaran aturan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Yang kedua, untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, wakil kepala daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga, dalam mengkoordinasi pemerintah provinsi dalam tindak lanjut kerugian negara atau daerah. Yang pertama, menuangkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan APIK dan BPK dalam perjanjian kinerja antara gubernur dan pimpinan perangkat daerah. Yang kedua, menyusun peraturan daerah tentang tuntutan perkendaraan dan tuntutan ganti rugi. Dan yang ketiga, membentuk majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara atau daerah pasal
PP 38 tahun 2016, dan yang keempat membentuk tim penyelesaian kerugian negara atau daerah pasal 6 PP 38 2016. Yang ketiga, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang menjadi pengawasan. Dan yang keempat, jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 3 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat pengawas internal pemerintah. Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 20 ayat 1, pengawasan terhadap lapangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Ayat 2, hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Tidak terdapat kesalahan, B. Terdapat kesalahan administratif, dan C. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang ayat 3, jika hasil pengawasan aparat internal pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana pada ayat 20B, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap APIP dan APH, koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, nama dan alamat pihak yang melaporkan, nama jabatan dilaporkan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan. C. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan nomor terlambir tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Implementasi MOU yang pertama, kerjasama dengan Polda NTT dalam hal pemeriksaan pengaduan dana BOS. Yang kedua, kerjasama dengan Polresta Kota Kupang dalam hal pemeriksaan pengaduan dana BOS. Yang ketiga, kerjasama dengan Polres Kabupaten Manggarai juga tentang pemeriksaan pengaduan dana BOS. Yang keempat, kerjasama dengan Polres Kabupaten Kloting Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 mendapatkan skor 78,75 dengan urutan 19 dari 34 provinsi se-Indonesia, di mana capaian pada tahun 2019 adalah bernilai 37 dengan urutan 32 dari 34, dan untuk perbaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dalam hal aksi pencegahan korupsi ada kenaikan yang baik 112,84% dengan kenaikan peringkat 13. Terima kasih. Untuk para peserta webinar, survei kepuasan masyarakat kami menyampaikan melalui layar ini dengan barcode tersebut untuk diisi dan diperbaikan di waktu ke depan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Michael selaku moderator.